Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas materi pertama dari mata kuliah Kewirausahaan dan Kewarganegaraan, yaitu tentang wawasan Nusantara. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu yaitu pengertian, hakikat, dan kedudukan wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari kata mawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Ditambahkan dengan akhiran an, bermakna cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Dari kata mawas, muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkap indrawi, atau cara pandang atau cara melihat. Kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut kelompok kerja Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia dari aspek sosial budaya adalah beragam. Dari segi wilayah, bercorak Nusantara, dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Di dalam bahasa, GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berarti, setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup, dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu secara utuh. Fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, latar belakang wawasan Nusantara. Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara antara lain aspek historis dan aspek geografis. Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal. Yang pertama, bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua,
bangsa Indonesia pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Penjajahan memang bertujuan memecah bangsa Indonesia yang dikenal dengan politik, divide and impera. Dengan politik ini, sadar atau tidak orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Jadi dari sejarah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terjajah dan dipecah-pecah oleh bangsa lain atau penjajah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah ex-Hindia Belanda. Wilayahnya berbentuk kepulauan, merupakan wilayah yang terpisah oleh laut bebas dan bukan merupakan satu kesatuan. Buktinya digunakan ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil berdasarkan Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonnance tahun 1939. Berdasarkan keadaan historis itu, bangsa Indonesia berupaya mengembangkan konsepsi tentang visi bangsa, yakni bangsa yang bersatu dalam satu wilayah yang utuh. Untuk bisa keluar dari bangsa yang terjajah dan terpecah dibutuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ditandai dengan era kebangkitan nasional. Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dibagi dalam 3 kurun waktu, yakni yang pertama zaman perintis, yaitu tahun 1908, yaitu dengan munculnya Gerakan Nasional Budi Utomo. Yang kedua yaitu zaman penegas pada tahun 1928, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda. Yang ketiga zaman pendobrak pada tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur konsepsi wawasan Nusantara antara lain yang pertama wadah, yang kedua isi, yang ketiga tata laku. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Selanjutnya tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, azas-azas wawasan Nusantara. Azas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia atau suku golongan terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Azas wawasan Nusantara itu terdiri dari yang pertama kepentingan tujuan yang sama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas saling memahami dan menghargai, yang kelima kerjasama, yang keenam kesetiaan terhadap kesepakatan. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa atau negara.
Yang pertama adalah implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim kehidupan dan perilaku penyelenggara negara yang sehat, demokratis, dinamis, dan beretika demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, aspiratif, dan berwibawa. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta merata dan adil. Adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam antara eksploitasi dan pelestarian yang seimbang. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan berdampingan dengan damai. Yang keempat adalah implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara, pemahaman wawasan Nusantara harus mampu menggerakkan partisipasi rakyat. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang selanjutnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, selanjutnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Masing-masing cakupan arti dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, atau Poleks Sosbud Hankam tersebut tercantum dalam GBHN. Demikianlah video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.